Oke, kita sudah belajar cukup banyak tentang pentingnya pengetahuan dan kita pasti sepakat bahwa untuk perusahaan bisa berkembang dibutuhkan manajemen pengetahuan yang baik pula. Nah, kalau ditanya solusi knowledge management apa yang paling bagus dan harus diterapin di organisasi, jawabannya tergantung. Karena penerapan knowledge management itu nggak bisa digunakan di segala situasi. Saat kita mengelola suatu perusahaan, kita akan dihadapkan dengan kondisi yang berbeda-beda dan dengan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda pula. Inilah yang dinamakan dengan contingency view, yaitu pandangan tentang banyaknya variasi kondisi sehingga tidak ada cara yang paling baik dalam mengelola organisasi. Maka, penerapan knowledge management harus disesuaikan dengan faktor kontingen yang dihadapi. Faktor kontingen bisa berpengaruh dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu mempengaruhi urgensi organisasi untuk menerapkan knowledge management, dan cara yang kedua yaitu mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menerapkan knowledge management. Nah, ini alasan kita perlu belajar tentang faktor-faktor kontingen yang mempengaruhi knowledge management, sehingga kita bisa menerapkan proses knowledge management yang paling tepat untuk perusahaan kita. Berikut adalah 4 faktor yang mempengaruhi knowledge management. Oke, jadi sebelum kita bahas faktornya, aku mau refresh bentar bahwa KM itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu infrastruktur, mekanisme, teknologi, sistem, dan juga proses. Nah, pembahasan kita hari ini bakal lebih banyak bahas tentang proses. Nah, karena itu kita perlu untuk ngerti dulu nih, proses KM ini terdiri dari beberapa proses utama, yaitu yang pertama ini discovery, atau pembangunan pengetahuan yang baru, capture, atau proses pengambilan pengetahuan, yang ketiga sharing, proses di mana pengetahuan dikomunikasikan antar individu, dan yang keempat itu namanya application, atau proses penerapan pengetahuan. Di sini, dalam tiap proses tersebut, ada beberapa subproses lagi yang nantinya kita akan tinjau nih, mana yang lebih efektif dalam kondisi tertentu. Pembahasan hari ini bakal bahas, misalnya, dalam proses aplikasi atau penerapan pengetahuan, mana kondisi yang mengharuskan kita itu menggunakan direction atau arahan, dan mana kondisi yang mengharuskan kita itu lebih efektif rasanya kalau menggunakan rutinitas. Oke, nangkep ya sampai sini? Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan 4 faktor yang mempengaruhi knowledge management. Yang pertama adalah tes karakteristik atau karakteristik tugas. Yang kedua adalah knowledge karakteristik atau karakteristik dari pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, ada karakteristik organisasi. Dan yang keempat, ada karakteristik lingkungan organisasi. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari tes karakteristik. Yang pertama adalah tes karakteristik atau karakteristik tugas yang dilaksanakan. Hal ini diukur dari 2 indikator, yaitu dari ketidakpastiannya dan juga ketergantungannya, atau uncertainty dan juga interdependence. Ketidakpastian dari tugas yang dilaksanakan oleh karyawan akan mengaruhi proses aplikasi dari KM itu sendiri. Misalnya, contoh pekerjaan yang ketidakpastiannya rendah adalah customer service. Customer service memiliki SOP dalam melayani konsumen, yang mana setiap harinya mereka akan menghadapi hal-hal yang sama, yaitu melayani konsumen, menjawab pertanyaan, dan juga melayani komplain dari konsumen. Sehingga SOP dari customer service itu sendiri dapat lebih mudah untuk diwujudkan sebagai sebuah rutinitas. Sebaliknya, tugas seorang manajer memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi, karena seorang manajer harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi dan juga bisa menyelesaikannya. Nah, dalam ketidakpastian tugas yang tinggi seperti ini, penerapan KM jauh akan lebih efektif apabila diterapkan sebuah arahan daripada sebuah rutinitas. Selain tes uncertainty, tes interdependence juga mengaruhi knowledge management dari suatu perusahaan. Tes interdependence artinya keterkaitan tugas dari individu di unit satu dengan unit lainnya. Di sini, melaksanakan tugas yang melibatkan lebih dari satu unit itu memerlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih rumit daripada kita hanya melibatkan satu unit saja. Misalnya, ketika kita berbicara tentang desain produk, maka kita harus menggabungkan knowledge dari divisi marketing dan divisi operasional secara bersamaan. Sehingga hal ini memerlukan integrasi yang menimbulkan ambiguitas yang lebih tinggi daripada kita hanya mendidik satu divisi saja, misalnya divisi operasional. Faktor yang kedua yaitu knowledge karakteristik. Karakteristik pengetahuan yang sedang dikelola juga mengaruhi knowledge management dalam suatu perusahaan. Nah, karakteristik ini dibagi menjadi 3, yaitu tacit eksplisit, prosedural deklaratif, dan juga general spesifik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Karakteristik yang pertama yaitu tacit eksplisit.
Kemarin kita udah belajar ya tentang bedanya tacit dan eksplisit. Nah, pengetahuan tacit dan eksplisit ini bisa kita manage keduanya menggunakan CHI model. Nah, buat menerapkan model ini, kita perlu analisis dulu nih, di perusahaan yang mau kita kelola ini, apakah lebih banyak pengetahuan yang tacit atau eksplisit? Kedua jenis pengetahuan tersebut, tacit dan juga eksplisit, akan mengaruhi proses discovery dan juga capture dari proses KM. Nah, di sini ketika kita menemukan bahwa perusahaan lebih dominasi oleh pengetahuan-pengetahuan tacit, maka kita perlu melakukan discovery menggunakan proses sosialisasi. Dan nantinya ketika kita sudah mulai mendiscover pengetahuan-pengetahuan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah capturing menggunakan proses eksternalisasi atau kita dokumentasikan dalam bentuk-bentuk tertulis. Sebaliknya, apabila kita didominasi oleh pengetahuan-pengetahuan eksplisit, maka proses discovery yang lebih tepat untuk dilaksanakan adalah proses kombinasi. Jadi pengetahuan eksplisit tersebut dari berbagai karyawan dikombinasikan dalam sebuah proses diskusi yang nantinya di-capture menggunakan proses internalisasi. Nah, nantinya pengetahuan-pengetahuan ini dapat diterapkan dengan proses directing atau diaplikasikan menggunakan arahan-arahan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik. Next, selain tacit eksplisit, juga ada karakteristik dari prosedural dan juga deklaratif. Pengetahuan prosedural identik dengan proses how, sedangkan pengetahuan deklaratif itu identik dengan what. Pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan yang fokus ke proses pengerjaan suatu pekerjaan atau step-step pengerjaan suatu hal, misalnya cara pasang mesin fotokopi, atau alur customer service, dan lain-lain yang sifatnya prosedural. Nah, pengetahuan prosedural ini bisa diatur dalam panduan yang jelas, misalnya SOP. Beda sama pengetahuan deklaratif, yang fokus kepada hubungan antar variabel, misalnya analisis faktor-faktor yang mengaruhi penurunan penjualan. Pengetahuan prosedural jauh lebih mudah untuk diterapkan dengan menggunakan rutinitas, sedangkan pengetahuan deklaratif akan lebih efektif rasanya apabila diaplikasikan menggunakan arahan-arahan. Selanjutnya, karakteristik pengetahuan juga dibagi menjadi general dan spesifik. General knowledge adalah pengetahuan yang sebagian besar individu sudah ketahui dan juga dapat ditransfer dengan mudah dari individu ke individu lainnya, misalnya budaya organisasi. Sedangkan specific knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki individu dalam jumlah yang sangat terbatas dan juga sulit untuk dipindahkan. Misalnya pengetahuan teknis tentang cara reparasi mesin pada pabrik manufaktur. Nah, setelah faktor tes dan juga knowledge karakteristik, faktor ketiga adalah organisasi karakteristik atau karakteristik dari organisasi itu sendiri. Hal ini diukur dari dua hal, yaitu yang pertama ukuran organisasi dan yang kedua adalah strategi bisnisnya. Karakteristik organisasi yang pertama ditinjau dari ukuran organisasinya. Ternyata ukuran organisasi itu berpengaruh loh terhadap proses sharing maupun penerapan pengetahuan. Misalnya, organisasi yang besar, punya karyawan banyak dan strukturnya hierarkis, pasti punya alur birokrasi yang lebih kuat dan lebih rumit. Sehingga pengaplikasian knowledge management lebih mudah dilakukan dengan cara rutinitas. Membentuk suatu rutinitas sehingga pimpinan tertinggi nggak perlu lagi untuk terjun langsung untuk memberi arahan terkait day-to-day operation karena sudah menjadi rutinitas berdasarkan suatu panduan yang pakem dan berlaku untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan sebaliknya, untuk perusahaan yang kecil misalnya startup yang belum punya karyawan banyak dan tidak punya birokrasi yang rumit, pengaplikasian KM-nya lebih efektif jika dilakukan dengan cara pengarahan atau directing secara langsung, bukan terpaku pada prosedur atau rutinitas yang sudah tertanam. Selanjutnya, karakteristik organisasi ditinjau dari strategi bisnis yang diterapkan. Nah, strategi bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada organisasi yang mengejar biaya yang lebih rendah atau efisien, dan juga ada perusahaan yang mengejar strategi diferensiasi atau pembeda dari kompetitor. Nah, organisasi yang mengejar strategi biaya rendah harus fokus pada penerapan pengetahuan yang sudah ada daripada menciptakan pengetahuan baru. Misalnya, ada supermarket yang punya pengalaman bertahun-tahun tentang pemesanan, manajemen, inventaris, hubungan supply chain, dan lain-lain sebagainya, maka pengetahuan tersebut harus dipertahankan agar dapat menciptakan pengetahuan yang lebih efisien lagi sehingga harganya bisa bersaing dengan kompetitor. Sedangkan sebaliknya di organisasi yang mengikuti strategi diferensiasi akan lebih membuka diri terhadap pengetahuan-pengetahuan baru dan membuka diri untuk berinovasi. Karena pengetahuan yang sudah dimiliki sekarang belum tentu masih relevan untuk beberapa bulan ke depan. Misalnya startup software yang terus-menerus harus bersaing inovasi dengan kompetitor sehingga menghadirkan teknologi yang lebih terbarukan lagi. Faktor keempat sekaligus terakhir yang mempengaruhi knowledge management yaitu environmental characteristic atau pengaruh karakteristik lingkungan organisasi.
pengaruh lingkungan organisasi terhadap knowledge management mencakup tingkat ketidakpastian atau uncertainty yang dimiliki oleh lingkungan organisasi. Jadi, di organisasi yang menghadapi tingkat ketidakpastian yang rendah, pengetahuan yang kita miliki sekarang masih akan tetap relevan sampai beberapa tahun ke depan. Sehingga di sini bijak rasanya ketika kita melakukan sharing, internalisasi, dan juga eksternalisasi agar pengetahuan bisa terdokumentasi dan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, perusahaan yang menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi, maka di sini proses eksternalisasi rasanya tidak relevan lagi. Karena ketika kita punya pengetahuan di hari ini, mungkin 6 bulan ke depan, pengetahuan tersebut sudah akan tergantikan dengan pengetahuan yang baru, sehingga akan jauh lebih bijak apabila kita menekankan pada proses discovery dan juga penerapan pengetahuan dalam waktu yang singkat, agar aplikasi tersebut bisa relevan dengan zaman. Misalnya kita tinjau di industri produksi mobil yang produknya relatif stabil dengan kompetitor yang minim pula. Pengetahuan akan desain produk, efisiensi produksi, pemasaran, dan lain-lain akan tetap relevan dalam waktu yang lama, sehingga adanya sharing, internalisasi, dan eksternalisasi akan berguna dalam jangka waktu yang panjang. Tapi, ketika industrinya misalnya kita ganti, yaitu industri produksi laptop, yang teknologi selalu terupdate akan waktu, maka pengetahuan yang ditanamkan saat ini bisa jadi nggak relevan lagi untuk beberapa tahun ke depan karena sudah muncul laptop dengan fitur-fitur yang baru lagi. Sehingga yang perlu ditonjolkan dalam proses KM adalah menghasilkan ide-ide baru yang dapat diterapkan secara cepat. Nah, hal ini dapat diterapkan dengan proses sosialisasi dan juga kombinasi. Untuk dapat memahami mengenai faktor-faktor knowledge management, yuk kita simak contoh berikut ini. Untuk contoh kali ini, kita akan mengambil dari PT PLN Persero. PT PLN Persero telah mengimplementasikan knowledge management sejak tahun 2000 dan mengalami perkembangan pada tahun 2011, yaitu dibukanya akses KM secara online, yaitu menggunakan KMS Portal, di mana KMS Portal ini merupakan sebuah platform yang dapat digunakan oleh internal PLN dalam bertukar ide dan pemikiran antara atasan dengan karyawan maupun antara sesama karyawan. KMS diharapkan dapat menjadi media yang menyalurkan pengalaman dari karyawan yang sudah pensiun kepada karyawan-karyawan baru. Selain itu, KMS diharapkan juga dapat menjadi tempat untuk perwujudan visi misi dan juga perwujudan strategi yang sudah dirancang sehingga terdapat kejelasan alur kerja dan juga sistem koordinasi yang baik. Kegiatan awal yang dilakukan dalam knowledge management di PT PLN adalah forum antara atasan dan karyawan, yang kemudian forum tersebut menjadi cikal bakal perkembangan KM hingga saat ini, karena dengan diadakannya forum tersebut, menurut CEO PLN itu menjadi sebuah dasar untuk pelaksanaan KM karena antusias yang tinggi dalam forum tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pelaksanaan knowledge management di PT PLN Persero berdasarkan dari 4 faktor yang sudah dijelasin tadi ya. Yang pertama, faktor test characteristic. Nah, di sini PLN menjembatani berbagai sharing pemikiran di berbagai cabang dan anak usaha melalui aktivitas online ataupun offline yang dikemas dalam bentuk forum, diskusi, dan kegiatan lain-lain. Selain itu, disediakan juga tempat berbagi pemikiran dalam KMS sehingga setiap karyawan diharapkan semakin mampu mengenali pekerjaan yang harus mereka lakukan. Faktor yang kedua yaitu knowledge karakteristik. Di sini ada 2 knowledge. Yang pertama, tacit knowledge yang didapat dari ide-ide karyawan, sedangkan explicit knowledge didapat dari keluhan-keluhan pelanggan. Dengan adanya knowledge tersebut, PLN dapat memikirkan strategi apa sih yang dapat mereka jalankan ke depannya sesuai dengan apa yang mereka dapat dari tacit knowledge dan juga explicit knowledge. KM yang dilakukan PLN contohnya adalah workshop, tugas lapangan, simulasi, dan lain-lain, di mana kegiatan ini akan disesuaikan dengan apa yang mereka dapatkan dari tacit maupun explicit knowledge tadi, dan harapannya kegiatan tersebut mampu memberikan improvement dalam knowledge management. Faktor yang ketiga yaitu
Faktor organization karakteristik. Yang pertama ditinjau dari ukuran organisasi. Seperti yang kita ketahui, PLN merupakan BUMN satu-satunya yang bergerak dalam bidang distribusi listrik. Artinya, PLN merupakan perusahaan yang besar yang juga sudah memiliki beberapa cabang di beberapa daerah di Indonesia. PLN melakukan KM yang disebut sharing study yang harapannya pekerjaan dapat terstruktur dan karyawan mampu mengetahui cara pemecahan permasalahan yang sesuai dan yang cepat. KMS online dapat membantu PLN yang merupakan perusahaan besar dalam melakukan KM. Karena seperti yang kita ketahui, dengan adanya KMS ini maka mempermudah karyawan-karyawan dari berbagai daerah di Indonesia dapat saling berbagi di dalam satu portal yang sama. Lalu yang kedua ditinjau dari strategi bisnis. Seperti yang kita ketahui, segala proyek yang dikerjakan oleh PLN tentunya memiliki strategi pelaksanaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan efisiensi sumber daya, terutama efisiensi sumber daya manusia. Untuk mendorong pelaksanaan pekerjaan yang optimal, maka PLN melaksanakan rolling job dan juga pelatihan berjangka. Faktor yang keempat yaitu environmental karakteristik. Sebagai BUMN yang sudah besar, maka saham PLN mayoritas dipegang oleh negara. Proses bisnisnya bersifat kontinu dan juga jangka panjang. Maka PLN adalah perusahaan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Sehingga knowledge management yang paling tepat dilakukan adalah sharing pengetahuan. Karena hal ini akan relevan untuk jangka panjang. Pemberian insentif berupa reward juga perlu dilakukan bagi karyawan yang aktif mencapai target kerja, yang aktif melakukan evaluasi diri secara berkala, dan yang memiliki frekuensi akses KMS portal yang tinggi. Nah, setelah memahami 4 faktor kontingen tersebut, organisasi perlu mengidentifikasi kondisi yang sedang dihadapi untuk dapat menciptakan proses knowledge management yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bagaimana implementasi solusi knowledge management yang dapat menjawab kebutuhan organisasi berdasarkan faktor tersebut di atas akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Sekian dan terima kasih.